Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya engkau dipimpin oleh Tuhan dan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ciri atau sifat daripada orang Kristen adalah mengasihi. Orang Kristen yang tidak tinggal di dalam kasih atau tidak mengasihi berarti dia bukan orang Kristen. Bahkan yang lebih parah lagi, firman Tuhan ini berkata, saudara-saudara, orang yang tidak mengasihi atau orang yang membenci itu adalah pembunuh. Mari kita lihat apa yang dikatakan dari ayat 15 firman Tuhan ini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi orang yang tidak mengasihi atau orang yang membenci temannya yang lain atau manusia yang lain, dia bukan saja disebutkan orang tidak Kristen, tetapi dia adalah pembunuh. Nah, makanya saudara-saudara, bagaimanakah kita mau disebut orang Kristen? Tunjukkan kasih kita, wujudkan, nyatakan, aplikasikan. Sehingga setiap orang bisa mengenal bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dari manakah orang tahu kita adalah anak-anak Allah? Kalau kita sendiri hidup di dalam kehendak Allah itu sendiri, tinggal di dalam Allah itu sendiri. Allah itu kasih dan kita juga harus tinggal dalam kasih. Nah, saudara-saudara, mengatakan kasih itu mudah sekali, tetapi melakukannya yang susah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita wujudkan dengan hidup bersama dengan Kristus, sehingga kita dimampukan untuk mengerjakan dan mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Sia-sialah saudara-saudara, dan kita adalah menjadi orang-orang yang pembohong kalau kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus, tapi kita tidak tinggal dalam kasih. Mungkin kita akan marah saudara-saudara kalau dikatakan engkau adalah Kristen palsu, engkau adalah Kristen abal-abal, engkau adalah orang Kristen kaleng-kaleng. Marah nggak kita? Marah pasti. Tetapi nggak perlu marah saudara-saudara, justru kita perlu malu. Untuk apa kita menyatakan bahwa diri kita orang Kristen, kita orang yang pengikut Kristus, kita percaya kepada Kristus, sementara Kristus sendiri, dia menunjukkan kasihnya melalui pengorbanan. Nyawanya dia berikan kepada kita, itulah bentuk kasih itu sendiri. Dan dia nyatakan kepada kita saudara-saudara. Dan andaikan kalau Kristus tidak memberikan nyawanya, maka kita sendiri tidak akan diselamatkan. Kita tidak akan memperoleh kehidupan yang abadi itu. Itu tandanya saudara-saudara, bahwa dia memang benar-benar mencintai, mengasihi kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan di ayat 16 dari firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 ini dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi dari mana kita tahu bahwa Kristus itu mengasihi kita? Dia telah menyerahkan, dia telah memberikan nyawanya kepada kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, dari manakah orang tahu bahwa kita adalah orang Kristen pengikut Kristus? Ya dari kasih kita.
Makanya saudara-saudara, jangan hanya mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, tapi justru kita tidak tinggal dalam kasih. Bahkan kita membenci orang lain. Membenci itu bukan bagian dan kehidupan orang Kristen. Bahkan saudara-saudara yang mengerikan, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau dia tidak mengasihi atau membenci, tadi dikatakan pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Padahal banyak sekali orang Kristen yang mengatakan, apakah engkau yakin masuk surga? Yakin, Pak Pendeta. Yakin, Pak Pendeta. Nah, saudara-saudara, tanda kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tunjukkanlah kasih kita kepada orang lain. Supaya boleh terlihat bahwa kita adalah sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus itu sendiri. Sering sekali orang berkata, kasihannya, aduh, ngeri sekali kehidupan mereka. Tetapi kita tidak terketuk pintu hati kita untuk menolong. Kita memiliki harta, kita memiliki materi, kita memiliki sesuatu yang sebenarnya bisa kita pakai untuk membebaskan dia dari pergumulannya, dari kelaparannya, dari kemiskinannya, dari keterpurukannya. Tapi sering sekali kita justru tidak memakai harta milik kita itu untuk menolong orang lain. Nah, itulah yang dikatakan saudara-saudara oleh Rasul Yohanes ini dalam ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tidak akan mungkin kita disebutkan orang Kristen, sementara kita tidak pernah terbuka hati kita, terketuk hati kita untuk menolong orang lain. Makanya Rasul Paulus menyimpulkan hari ini melalui firman Tuhan kita ini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Kasih itu bukan hanya sekedar kata, benda, atau kata sifat. Tapi kasih itu juga adalah kata kerja yang harus diwujud nyatakan, yang harus diaplikasikan, yang harus ditunjukkan kepada setiap orang. Nah, oleh karena itu, mari kita hidup di dalam kasih. Jangan takut untuk memberi. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Berkat orang-orang yang memberi itu berlipat-lipat ganda daripada orang yang menerima. Biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita supaya kita boleh tinggal dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk hidup dalam kasih. Kalau kami berani menyatakan bahwa kami adalah orang percaya, orang pengikut Kristus, maka kami harus meneladani hidup Kristus itu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari hidup dalam kasih, cintai orang lain, jangan takut, jangan pelit. Justru kita sudah diberkati dan harta kita itu adalah benar-benar berkat kalau itu kita boleh pakai memang untuk memberkati orang. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.